Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa ba'du. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Shadaqallahul azim. Yang ulun tuan muliakan dan hormati seluruh jamaah hadirin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, qala ta'ala, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah mengira oleh manusia ayyutraka suda, bahwa dia dibiarkan sudah begitu saja, tidak diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia ini. Apakah manusia menduga begitu firman Allah, bahwa yang dikerjakan oleh manusia di atas bumi Allah membiarkan begitu saja? Tidak. Bahwa Allah tidak akan membiarkan manusia itu begitu saja apa yang telah dia kerjakan. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah pada mulanya manusia itu hanya nutfah, hanya setetes min maniyyin yumna, hanya setetes daripada mani yumna yang ditumpahkan ke dalam rahim. Tsumma kana 'alaqah, kemudian mani itu jadi 'alaqah, fa khalaqa fasawwa, maka Allah yang menciptakan, fasawwa, dan maka Allah yang mensempurnakan ciptaan itu. Tunggu-tunggu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ayatnya Allah mengingatkan kepada tanyo bahwa tanyo terbiarkan begitu saja. Pumentang yang kita kerjakan, pumentang yang kita pubut, bahwa mesti nyata-nyata bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara perbuatan-perbuatan yang sangat besar tanggungjawabnya nanti di yaumul qiyamah, min akbaril kabair, termasuk daripada dosa besar, daripada sebesar-besar daripada dosa besar, yaitu qatlu, membunuh orang lain. Urung-urung yang pohgop wal a'yadu billah, apakah mereka menduga bahwa mereka akan lepas nanti di yaumul qiyamah? Tidak akan lepas nanti di yaumul qiyamah. Membunuh itu termasuk daripada dosa besar, dosa yang paling besar daripada dosa besar ba'da syirki, sesudah membunuh, sesudah syirik. Syirik yang pertama
kedua membunuh, yang ketiga zina. Nabi mengatakan, laqatlu mu'minin a'zamu 'inda Allah min zawalid dunya wa ma fiha. Sungguh membunuh seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah min zawalid dunya wa ma fiha, lebih besar daripada hilang dunia dan apa yang ada di dalam dunia itu. Andai kata dunianya milik tanya Bang Taboh, isinya Bang Taboh dunianya milik tanya, lebih berat getanya menghilangkan nyawa seorang mukmin ketimbang daripada hilang dunia yang milik kita andai kata, dan ketimbang daripada hilang semua isi dunia yang semua itu milik kita. Maka apalagi ada orang membunuh orang mukmin yang lain hanya karena harta 1 juta, karena harta 50 juta, karena harta 100 juta, karena harta 1 miliar, 2 miliar. Andai kata dunia ini milik kita dan isi di dalamnya milik kita, ini masih lebih dahsyat menghilangkan nyawa orang lain ketimbang daripada hilang dunia dan isinya dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka mengira bahwa mereka nanti lepas di yaumul qiyamah? Apakah mereka mengira bahwa mereka nanti tidak diminta mempertanggungjawabkan di yaumul qiyamah? Tidak. Ada 3 hak nanti di yaumul qiyamah. Leboh hak. Andai kata kita meninggalkan salat, maka kita hanya mempertanggungjawabkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, ada 3 hak nanti di yaumul qiyamah mesti dipertanggungjawabkan. Andai kata hari ini tidak taubat. Yang pertama, hak dengan Allah. Yang kedua, hak dengan waris. Yang kedua, hak dengan mayat yang kita bunuh, yang dibunuh. 3 hak. Yang pertama, hak dengan Allah. Yang kedua, hak dengan waris. Yang ketiga, hak dengan mayat, kata ulama leboh hak. Hak dengan Allah yaitu taubat. Taubat. Andai kata meninggal urung pohgop tidak sempat taubat, maka nanti dengan Allah pun dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian hak yang kedua yaitu hak dengan waris. Hak dengan waris, kisas. Kutiba alaikumul kisasu fil qatla. Diwajibkan atas kamu kisas, bela. Baik hakim, andai kata ini hukum Islam, kemudian dengan bukti yang nyata dan pembunuhan itu sengaja, maka fadrib unuqah, kata Nabi, potong akan tengkuknya. Jadi hukuman urung pohgop sengaja yaitu dengan memotong tengkuk. Beda dengan tafimano. Tafimano rat depan, rat ke. Tapi kisas bagi urung yang membunuh orang lain, wadrib unuqah, potong olehmu akan tengkuknya dari belakang. Tam getak oleh nuku hakim. Tak oleh hakim putuh. Putuh 2 rat takubat tanah. Wadrib unuqah, bukan dari depan tapi dari belakang. Nyan kisah nyan hak waris kan hak mayat. Andai kata pun waris memaafkan kisas, ken waris kamu hana kamu tungbela wahai hakim, maka beralih kepada diat denda 100 unta. Andai kata unta itu nilainya harganya 25 juta, maka 2,5 miliar diberikan kepada waris
itu hak waris, bukan hak mayat dan bukan hak Allah, tapi hak waris. Maka andai kata waris tidak memaafkan kisas, karena hukum kan hukum Islam, kemudian andai kata waris tidak memaafkan diat, waris menuntut dia, maka nanti di yaumil qiyamah si pembunuh itu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan waris, payah bayu nyan hak waris, payah bayu hak waris. Yang ketiga, yang paling sulit lom, yaitu hak dengan mayat. Ini walaupun telah taubat dengan Allah, hak dengan mayat yang dibunuh, orang yang dibunuh, nanti dia pun akan menuntut di hadapan Allah, kenapa dia membunuh saya ya Allah? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, yauma la dirhama wa la dinar, dengan apa kami bayar hari itu? Hari itu tidak ada dinar, tidak ada dirham. Kami berjalan di perang mahsyar, be'ila dinar dan dirham, filok pun hana kamu ya Rasulullah, dengan apa kami bayar semua itu? Nabi menjawab, dibayar dengan amalan yang saleh. Datang waris menuntut diat, datang waris menuntut kisas atau menuntut diat, tinggal hanale kisas kohtaku, tinggal hanale diat 2,5 miliar, maka amal kebaikan orang yang membunuh diberikan kepada waris. Kemudian datang mayat pun menuntut, hak lung ya Allah, dia telah menghilangkan nyawaku, kau pegadah nyawang lung bighairi haqqin, dengan tidak sebenarnya, hak lung ya Allah. Sedangkan Nabi ni pegah, Rasulullah ni pegah, tidak urung mutang, hana bayi utang, nyoba ilahnya ni pegah, baik pembunuhan, tidak urung dimutang, hana dibayi utang, meninggal tidak dimaafkan dan tidak dilunasi oleh ahli waris, utang itu tidak banyak, sedanik yang bahasa Arab, sedanik itu 1/6 dirham, lebih kurang menyapainya 26,000, walau sedanik, kata Nabi, sedanik nanti akan dibayar dengan 700 salat makbulah, akan dibayar oleh orang yang berutang kepada orang yang bukan, oleh orang yang berutang akan membayarnya dengan 700 salat makbulah, salat yang gedung oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup dahsyat. Ayat teraka sudah, apakah mereka menduga apa yang mereka kerjakan hari ini mereka akan dibiarkan begitu saja oleh Allah? Mereka tidak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah nanti di yaumil kiamat. Tidak. Semiskal darrah perbuatan kita lakukan kejahatan akan diminta bertanggungjawab oleh Allah. Wa may ya'mal misqala darratin khairan yarah. Semiskal darrah, seberat biji sawi, seberat semut, akan diminta bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 hak. Kata ulama, andai kata si pembunuh ini sebelum diambil kisasnya oleh hakim, oleh pengadilan, kerana yang mengambil kisas pengadilan hanya pribadi orang, kerana hukum pengadilan, sebelumnya dia taubat kepada Allah, dia menyesal, mengaku tidak akan melakukan untuk ke depan, menyesal, bit-bit menyesal, maka dengan Allah kata lepas dengan Allah. Kemudian dilakukan kisas, wadrib urukah, potong lehernya, tengkuknya, selesai. Maka dengan waris dia selesai. Tetapi dengan mayat dia tidak akan selesai. Walau dengan Allah selesai, kata ulama, kerana telah taubat, betul-betul diklik menyesal, puyak pubut, puyak poh gok, yang tiro urung dapoh, kan 10 huruf, kan 20 huruf, tiro.
Maka Allah selesai kerana dia telah taubat. Kemudian dengan waris selesai kerana telah diambil kisas baginya. Tetapi dengan mayat tidak akan selesai. Nanti di yaumul qiyamah mayat akan menuntut. Ini terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua macam para ulama. Ada kala si pembunuh itu kebaikannya dia harus memberi kepada mayat, atau kejahatan mayat ditumpahkan kepada si pembunuh, ataupun didamaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terserah kepada masyiatillah, kepada kehendak Allah. Akan tetapi yang kita bicarakan bahawa walaupun Allah telah memaafkan, kemudian waris telah terlepas haknya karena telah diambil kisas atau diberi denda, namun dengan si mayat tidak akan terlepas. Menyokong tinggal balah dengan amal, kekeh didamaikan oleh Allah. Cara Allah Subhanahu wa taala, cara neperamai oleh Allah. Cara neperamai oleh Allah, nepelemah syurga bagi orang yang terbunuh. Ipat istana tupo ya Allahnya. Tuai yang temlo kan ya Allah. Tuai yang temlo ngempu tablo ya Allah, urangnya kan dia urang amalan ngempu tablo. Punya kata temlo kata tablo, maafkan dia orang yang membunuhmu. Andai kata engkau memaafkan dia, maka istana itu, kebun itu untukmu. Cara Allah Subhanahu wa taala. Nala macam dengku menghilangkan nyawa orang lain. Yang kenang kisah saboh, kisah tumbela. Lain kenang diat. Yang pertama sengaja. Tak saja tak tuju, tak saja tak poh dan tak tuju urung dengan sesuatu yang secara adat dia akan terbunuh. Tak cok parang tata, cok budi tak timbak, tak cok kaya raya tak peh bak kedu. Yang secara adat terbunuh. Tak saja tertuju kepada orang, maka ini namanya amdun, kata ulama. Sengaja. Kisas tanya yang poh, urung yang poh, maka kena kisas kotaku ataupun bayar diat. Yang kedua, serupa sengaja ke ulama syabhu amdin, yaitu dikasat poh, dituju urung, tetapi dengan sesuatu yang tidak terbunuh secara adat. Tak cok purih tak cinuk gop, tak cinuk gop bagi. Secara adat kebiasaan ngampurihan mati urung. Ternyata ketika dia tapoh mati urung, ngampurih tam tapoh mati urung. Nyan hana kenang kisas, tanyo hana kenang kohtaku, tetapi payah bayu tirduh baunta. So purih tak cinuk urung, tam cinuk urung mati. Untuk kohtaku tanyo hana, tetapi tetap membayar 100 diat, 100 unta. Yang ketiga, khata, tersalah hana tak tuju urung. Terju urung. Contoh tak cok budi tak timbak tupai tak timbak. Yang tak tuju tupai ternyata na urung cung hana tak kalam. Hana kasat membacut untuk membunuh orang. Yang ingin kita tembak yaitu tupai. Tam tak boleh budi, ternyata dicung na urung. Hati tengok hana bacut untuk timbak urung. Tersalah. Nyan hana kenang kohtaku dan timbak, tapi diat tetap 100 unta. Begitu mahalnya nyawa orang lain, walaupun dengan tidak sengaja tersalah, walaupun dengan syabhu amdin, dengan sengaja. Mahal tak nyawa gop, hana murah nyawa gop, cukup mahal. Tersalah wajib membayar. Nudung-nudungku yang dirahmati Allah, sidro yang dilaksanakan, apalagi 2, 3, 4 dan selanjutnya, maka Allah nak pegah tidak akan dibiarkan perbuatannya. Alam yakun nutfatan. Kenapa manusia begitu angkuhnya ketika dia besar, ketika dia berkekuatan,
begitu sombongnya ketika dia besar, ketika dia berkekuatan. Bukankah pada asalnya kan Allah iyaku nutfatan, pada mulanya dia hanya setetes min mani yumna, daripada mani yang keluar daripada sulbi laki-laki. Yumna, mani itu ditumpahkan kepada rahim perempuan. Hanya itu pada mulanya, kata Allah. Pada mulanya dia tidak berharga. Maninyan maah cakap tajok tapetol lam kaca lam gelah tajuk ku urang hang getung tapublo han lagot. Tapi asalnya manusia itu dari setetes mani yang hina yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian fa thumma kana alaqah. Jadi alaqahnya darah, yang darah itu bentuknya bagaikan lintah. Alaqah, lintah, yang darah itu melengket pada rahim. Alaqah, melengket pada rahim, bentuknya darah bagaikan lintah, kemudian melengket pada rahim. Belum ada apa-apanya, dia hanya darah di dalam tempat yang sangat sempit, di dalam tempat yang tidak diketahui oleh orang, yaitu rahim seorang ibu. Fakhalaqa, maka kemudian Allah menciptakan dari alaqah, Allah menciptakan seumpal mudghah, seumpal daging, kemudian dagingnya nebuh tulung oleh Allah, kemudian nebalut dengan kulit oleh Allah, kemudian nepetemah nepegak jaro, nepebelah anak jaro, nebuka mata, nebuka gelunyung, fasawwa, maka jadilah manusia sempurna. Hanya itu manusia. Dia bukan makhluk yang hebat, dia bukan makhluk yang berkekuatan, makhluk yang sangat lemah, tetapi ketika dia besar dipegang oleh Allah, dia angkuh. Dalam hadis kudusi Allah berfirman, wahai anak Adam, wahai hambaku anak Adam, langit yang aku ciptakan lebih hebat daripadamu. Langit itu tebalnya 500 tahun perjalanan. Dia sangat kokoh, 7 lapis, sangat kokoh, sangat besar dan sangat hebat. Bumi yang aku ciptakan lebih hebat daripadamu, lebih kokoh, lebih besar daripadamu. Kayu yang aku ciptakan lebih kuat daripadamu. Gunung yang aku ciptakan lebih kokoh daripadamu, dan lebih lama masa mereka daripadamu. Tanyo hanya 60 leton 70 ton, tetapi mereka tidak menentang perintahku. Langit sujud kepadaku, kemudian bumi khuduk, tunduk kepadaku, kemudian pula kayu dan gunung dan binatang-binatang lain tunduk kepadaku. Padahal lebih kuat mereka, lebih tahan mereka, lebih besar mereka, lebih lama umur mereka, tetapi mereka tidak menyombongkan kepada aku. Kenapa engkau yang aku ciptakan daripada mani, min ma'in dafik, daripada air yang dafik, yang tertumpah, engkau merasa hebat? Ditegur tanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimang tak tapi berat tanya dengan binatang. Jaring rimung poh rimung, jaring tat rimung poh rimung. Tapi amat banyak manusia dengan kekuatan yang ada pada senjata yang mubasyarah langsung, adapun tidak langsung membunuh, misalnya dengan sihir, dengan tabi ubat yang dapat mematikan, kemudian dengan takuh mon yang tak kasat ret mengarah urung lamonnya, kira tanya pun membunuh. Dacok dapat temang dalam tahanan, hana tabi makanan, hana tabi minuman sehingga mati tahanan, kira dengan membunuh. Jangankan membunuh, sekali kita menampar orang lain bighairi hak, dengan tanpa hak, nanti di yaumil kiamah orang yang kita tampar akan menuntut bela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. En hamentang lebih dan kurung ulun tua laki maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.